Oke, adik-adik di rumah, shalom semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan di minggu ini adik-adik, Abang, Bang Edward akan membawakan ibadah di minggu tanggal 20 Maret 2022. Nah, sudah semua siap? Pegang Alkitabnya siap? Siap memuji nama Tuhan? Siap mendengar firman Tuhan? Iya, tepat sekali. Iya, semua harus siap ya. Abang juga siap, juga adik-adik semua siap. Semua sehat kan? Sudah makan semuanya? Iya, sudah makan semuanya. Abang harap sudah makan, supaya jangan lemes-lemes nanti. Oke. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita bersatu teduh sejenak. Nah, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan Abang bawa, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Pada tahu ya? Yesus itulah satu-satunya. Oke ya, pada tahu ya adik-adik di rumah ya? Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Semua berdiri yuk. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Nah, kita memulai cerita Alkitab hari ini yang Abang bawakan. Mari kita satukan hati kita berdoa adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami, Tuhan Yesus akan mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik di rumah supaya fokus kepada firman-Mu hari ini. Berkati juga Abang Edu yang memberikan firman Tuhan kepada adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik di rumah, semua buka Alkitabnya. Oke, semua buka Alkitabnya. Cerita Alkitab dari hari ini, minggu ini, dari Kisah Para Rasul 8, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Oke? Sudah dibawa Alkitabnya? Sudah dapat Alkitabnya? Oke, cerita Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 8, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Oke, Abang pandu sini, Abang juga akan membacanya ya, di rumah. Oke, semua udah dapat? 1, 2, 3. Oke, Abang anggap semua dapat ya adik-adik rumah. Nah, Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Oke, ayat yang ke-9. Seorang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat yang ke-10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ayat ke-11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka seperti oleh perbuatan sihirnya. Oke, tetapi sekarang mereka percaya
kepadanya, kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang terjadi. Oke, adik-adik yang ada di rumah. Tadi kita sudah membaca Alkitab ya tentang seorang yang bernama Simon. Yaitu diceritakan dia adalah seorang penyihir. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi adik-adik, Abang akan menceritakan sebuah cerita tentang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah. Ini ceritanya. Nah, ini ceritanya adik-adik. Oke. Tony. Nah, suatu ketika Tony dan Caca bertemu di sekolah minggu HKBP. Nah, kemudian Tony berbicara kepada Caca. Caca, aku bisa loh menyihir semut menjadi gajah. Nah, Caca terkejut. Kenapa dia terkejut? Gak mungkin lah bisa semut menjadi gajah disihir oleh si Tony. Ini Tony ini gimana sih? Kok bisa-bisanya semut menjadi gajah? Katanya. Masa sih? Mana mungkin? Kamu bohong ya? Katanya sama si Tony. Mana ada-ada aja sih, mana bisa gitu katanya. Nah, kemudian Tony berusaha keras bilangnya, iya aku bisa mengubah semut menjadi gajah. Masa sih? Kamu bisa mengubah semut menjadi gajah? Emang kekuatanmu dari mana sih? Kata si Caca kepada Tony. Ya, pokoknya aku bisa mengubah semut menjadi gajah. Ya, pokoknya aku bisa, aku memiliki kekuatan, kata si Tony kepada Caca. Nah, kemudian Caca tahu nih bahwa Tony sebenarnya sudah berbohong kepada dia. Ya, mana mungkin lah seekor semut bisa berubah menjadi gajah. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak? Bisa nggak membayangkan bisa semut yang kecil bisa berubah menjadi gajah? Caca tahu. Si Tony berbohong. Nah, kemudian si Caca cemberut. Cemberut. Kesel ya. Kesel banget nih sama si Tony. Bohong mulu nih sama aku, katanya. Ngebohongin aku, katanya. Nah, kemudian si Caca ini, kesel dia. Bertemu dengan keluarganya. Bertemu dengan papa mamanya. Nah, si Caca ini bertemu dengan papa mamanya, bisa dilihat. Kata si Caca nih kepada papa mamanya. Papa, mama, tadi temanku si Tony ngomong kalau semut bisa diubah menjadi gajah. Nah, kemudian papa mamanya tertawa. Aduh, ada-ada aja nih. Teman si Caca nih bisa mengubah semut menjadi gajah, katanya. Iya, katanya papa dia bisa menyihir. Dia mempunyai kekuatan gaib untuk bisa menyihir semut menjadi gajah. Nah, orang tua tetap menjadi tertawa. Waduh, masa bisa gitu, ada-ada aja. Nah, tapi Mama Caca mengatakan kepada Caca, nah, jadi kamu apa respon kamu terhadap teman kamu yang mengatakan bisa mengubah semut menjadi gajah? Nah, kata si Caca, ini aku kesel banget nih, Ma. Ketika tahu bahwa si Tony itu yang berbohong, katanya. Iya, Mama tahu temanmu juga berbohong, bisa menyihir semut menjadi gajah. Nah, tapi Mama menyarankan bahwa walaupun temanmu bohong, kamu harus memaafkannya dan juga dapat menerimanya. Nah, kemudian ketika kamu menerimanya, kamu harus menegurnya bahwa apa yang dilakukan si Tony itu salah, yang telah berbohong kepadamu. Itu dibilangnya. Oke, Ma, katanya. Nah, kemudian si Tony ketemu lagi sama si Caca. Dan dia bertemu. Nah, pada saat dia melihat Caca, dia menyamperin Caca dan dibilangnya,
Caca, aku maaf ya. Kemarin aku berbohong kepadamu. Katanya. Sebenarnya aku ini nggak punya teman, jadi aku mengarang-arang sebuah cerita biar kamu takjub kepadaku. Oh, kata si Caca. Oh, aku mau kok berteman denganmu. Aku juga mau maafin kamu. Ya, Tony, aku maafin. Nah, sebelum aku maafin, aku mempunyai cerita loh, cerita Alkitab kepadamu, Tony. Aku punya cerita Alkitab. Ya, ceritanya tentang seorang penyihir menjadi pengikut Yesus. Hah? Seorang penyihir bisa menjadi pengikut Yesus? Gimana sih, Caca? Nah, untuk itu, mari aku ceritakan, kata si Caca. Nah, di sebuah kota, ada orang bernama Simon. Nah, Simon ini, kata si Caca, dia penyihir yang hebat. Orang-orang di sana, waduh, takjub kepada dia. Banyak mengikuti si Simon ini. Karena si Simon ini punya kekuatan sihir. Yang kata-katanya bisa menyimbangi kuasa Tuhan. Dia kayak titisan Tuhan, dibilang. Itu Tony katanya. Dia kayak bisa mengimbangi kuasa Tuhan, Tony. Makanya banyak orang yang percaya kepada dia. Nah, kemudian, next sebentar ya. Nah, kita tahu ya, bayangkan seorang penyihir, waduh banyak asap-asap ya. Bagaimana penyihir ya? Orang penyihir, banyak asap-asap, bisa katanya memprediksi masa depan, tahu apa yang kita butuhkan, dia bisa mengobati semuanya, katanya. Kayak dia memiliki kuasa Tuhan, kata si Caca. Waduh, ngeri ya penyihir ini adik-adik ya rumahnya. Nah, kemudian ada seorang murid Tuhan yang bernama Filipus. Wah, murid Tuhan yang bernama Filipus. Nah, Filipus ini sedang menyebarkan Injil ke daerah-daerah. Nah, kalau ceritanya di sini, si Filipus ini dia sering dikaitkan dengan peristiwa penginjilan. 3 peristiwa penginjilan. Di Samaria, Sida-Sida Ethiopia, dan pelayanan di era pesisir Palestina. Nah, si Filipus ini harus seorang penginjil. Penginjil memberitakan tentang Yesus. Yesus yang sudah mati, yang bangkit untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Dan kemudian juga memberitakan kasih-kasih Tuhan, kasih Yesus, dan juga mengajak kepada orang-orang yang menyembah sihir-sihir berhala untuk kembali menyembah Yesus. Karena apa yang mereka percayai, bahwa sihir maupun berhala itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, kemudian itu adik-adik, banyaklah yang percaya kepada Filipus ini. Termasuk si Simon. Nah, si Simon yang penyihir itu ya. Bisa bedakan ya adik-adik. Ada Simon Petrus dan Simon penyihir. Nah, Simon Petrus itu adalah murid Yesus yang memberitakan Injil. Sedangkan Simon penyihir ini berbeda lagi adik-adik. Jangan disamakan ya. Nanti dibilangnya Simon Petrus yang penyihir. Bukan ya. Simon yang diceritakan abang ini adalah Simon penyihir. Berbeda dengan Simon Petrus. Nah, kemudian banyak orang yang percaya apa yang diberitakan oleh Filipus. Karena Filipus memberikan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang, memberitakan Injil. Kemudian juga si Filipus juga ikut percaya. Maka si Filipus pun bertobat. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Antara langit dan bumi. Bayangkan antara langit dan bumi itu sangat berbeda sekali, adik-adik. Nah, Simon tahu bahwa dia tidak mempunyai kuasa seperti Yesus. Simon tahu dia tidak mempunyai kuasa seperti Allah. Nah, adik-adik di rumah. Nah, dia kemudian mengikut Filipus. Nah, ketika dia mengikut Filipus, dia melihat semakin banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada dia. Walaupun adik-adik banyak tantangan untuk memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil mengikut Paulus. Bayangkan adik-adik,
Seorang yang merasa kuat, yang merasa, wah sihirnya kenceng, bagus nih, mantap, keren banget nih. Dia mempunyai kuasa, wah dia merasakan bahwa apa sih kuasa Tuhan, aku punya sihir yang bisa menyelamatkan aku. Ternyata setelah dia melihat mujizat Yesus, dia adik-adik, dia mengikut bahwa dia melihat bahwa rupanya diriku ini kecil banget ya. Bahwa diriku ini sebenarnya belum ada apa-apanya ketimbang kuasa Yesus. Nah, dia kemudian memberitakan Injil mengikut Filipus. Adik-adik. Nah, dia memberitakan Injil mengikut Filipus. Aduh. Nah, kita bisa belajar adik-adik di sini ketika seorang yang sangat besar hatinya, sangat sombong atau banyak dia kekuatan iblisnya, bisa mengikut Yesus melalui Filipus. Nah, Filipus di sini sebagai tangan Tuhan yang memberikan pengarahan kepada orang-orang sesat ini. Nah, sama seperti Caca tadi. Caca mengatakan kepada Stony bahwa kamu memang bohong. Aku tahu kamu bohong. Aku maafkan. Dan aku akan mengajak kamu mendengarkan cerita Alkitab bahwa sebenarnya penyihir-penyihir itu, dukun-dukun itu tidak benar. Yang benar adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa iblis. Nah, begitu adik-adik yang ada di rumah. Nah, tadi yang Abang ceritakan itu adalah ketika mereka memberitakan Injil, di sela-sela memberitakan Injil, mereka melihat ada sebuah mukjizat, yaitu menyembuhkan orang sakit menjadi sehat. Dari sakit menjadi sehat. Wah, sehat kembali ya adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik di rumah juga begitu juga. Ketika adik-adik sakit, ketika adik-adik merasa sengsara, atau merasa sedih, atau merasa apapun, jangan sekali-sekali mengikut kuasa iblis, atau pergi ke dukun, atau pergi ke orang pintar. Kalau orang pintar itu bukan orang pintar yang tanda kutip ya adik-adik. Orang pintar itu adalah yang Abang sebutkan tadi, orang-orang dukun, penyihir-penyihir. Nah, menjadi orang pintar bisa, tapi ketika orang pintar tanda kutip, orang dukun atau penyihir itu tidak baik. Nah, adik-adik dulu. Nah, segitu firman dari Abah. Semoga adik-adik bisa menerima firman Tuhan hari ini, bahwa sebenarnya kuasa Tuhan itu bisa melampaui semuanya. Ketika kita melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengetahui bahwa memang kita ini manusia yang terbatas. Dan kita tidak bisa disamakan dengan Allah. Karena Allah mempunyai kuasa sangat besar yang tidak terlampaui. Sedangkan manusia, si Simon tadi, mempunyai batas. Dia tahu kuasa dia terbatas. Dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Oke, adik-adik sama rumah. Oke, sudah. Cerita Alkitabnya sudah. Nah, Abang ingin mengingatkan adik-adik untuk di tanggal 27 Maret 2022 itu jangan lupa ada Parheon Sekolah Minggu HKBP Cinere. Nah, adik-adik yang ada di rumah jangan telat nontonnya. Nanti di Minggu 27 Maret 2022 udah di-share di YouTube, malah adik-adik yang ada di rumah tidak melihatnya ya. Malah Senin, Selasa, Rabu yang malah dilihat ya. Nah, kalau hari Minggu di-share, nanti hari Minggu juga ditonton adik ya. Nah, nanti linknya Abang share setelah sudah nanti bisa diakses di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Oke, adik-adik di rumah, jangan lupa jam 11 WIB sampai selesai. Dan di situ juga nanti ada adik-adik bisa melihat siapa pemenang lomba Parheon kemarin. Oke, adik-adik di rumah? Oke deh. Nah, sekarang tugasnya adalah adik-adik yang di rumah sangat gampang. Nah, tugasnya adalah buat sebuah karya, apapun itu, yang menggambarkan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Bisa seperti puisi, bernyanyi, menggambar, ataupun apapun itu, tugasnya adalah
membuat sebuah karya yang mengungkapkan isi hati adik-adik, mengungkapkan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Besar. Kalau saya bernyanyi mengungkapkan kuasa Tuhan besar, boleh. Kalau saya mau menari, boleh. Kalau saya membaca puisi, boleh. Kalau saya bikin karya tulis, boleh. Tapi temanya adalah mengungkapkan kuasa Tuhan yang sangat besar. Oke, adik-adik yang rumah, oke, saja. Tugas yang gampang kok. Langsung di-share di grup WA. Tuhan. Oke, adik-adik semua, sekarang kita penutup. Sudah tidak terasa, kita penutup, kita persembahan adik-adik, dan kita akan menyanyikan lagu Saya Mau Jadi Anak Tuhan. Nah, saya senang jadi anak Tuhan. Oke, mari kita bernyanyi adik-adik. Sebentar ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Sekarang mari kita berdoa dan ditutup dengan doa. Ya. Untuk itu satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkati kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dan kami saat ini Tuhan mengakui bahwa kami manusia terbatas, adik-adik manusia terbatas, dan tidak bisa melampaui kuasa Tuhan. Dan berikanlah kami kekuatan Tuhan, supaya kami bisa, adik-adik bisa membedakan mana kuasa iblis, mana kuasa Tuhan. Dan berkati adik-adik di rumah, supaya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dapat melihat mujizat dan juga kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, berikan kami kesehatan. Berikan orang tua kami rezeki, supaya dapat mencukupi kebutuhan kami. Kebutuhan adik-adik di rumah. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang kami panjatkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami kepada cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semua, terima kasih adik-adik semua. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa jaga kesehatannya, tetap lakukan protokol kesehatan, mencegah COVID, 5M, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Jangan sering-sering keluar rumah ya. Oke, adik-adik semua, terima kasih. Shalom.